Hai teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi nih kita di vlog Berani Berinvestasi bersama CJ CMB Sekuritas Indonesia. Apa kabar kalian semua di sana? Saya berharap kita dalam keadaan sehat-sehat ya, karena kita masih ada pandemi dan tentunya kesehatan menjadi yang paling utama. Tentunya di vlog kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Aditya Perdana, sebagai salah satu retail research analyst dari CJ CMB Sekuritas Indonesia. Nah, untuk kesempatan kali ini kita ngebahas tentang apa sih? Nah, tentunya kita akan nggak jauh-jauh dari membahas tentang investasi. Nah, dengan kita ketahui dengan ada PPKM darurat nih, pemerintah sih sudah mulai memberikan sinyal-sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi kita akan turun nih teman-teman semua. Maka dari itu, kali ini kita akan ngebahas mengenai tips cerdas investasi saat pertumbuhan ekonomi stagnan. Nah, seperti apa sih kira-kira tips-tips cerdas dan juga menarik yang harus kita simak dan harus kita lihat ketika ekonomi atau pertumbuhan ekonomi kita sedang stagnan? Makanya, stay tune terus di vlog kali ini. Oke teman-teman semua, kita lanjutin ya vlognya. Jadi, kita sudah tahu nih teman-teman semua bahwa kali ini nih pertanggal 15 Juli ya, kita tuh masih ada dalam kondisi PPKM darurat yang sudah dijalankan sejak tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Jadi memang kita setidaknya ini adalah upaya dari pemerintah untuk bisa menekan angka pertambahan kasus positif dari adanya COVID-19. Tapi kalau kita lihat dalam sepekan terakhir ini, Indonesia ini memang kita lihat penambahan kasusnya ini luar biasa sekali ya. Jadi ada kemungkinan PPKM darurat ini akan diperpanjang. Nah, meskipun tidak diperpanjang, namun efek yang dirasakan dan efek yang akan ditimbulkan dengan adanya PPKM darurat hampir selama 14 hari ini pun tentunya sudah menjadi salah satu sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi kita tuh akan bisa terdampak negatif. Dan kalau kita lihat dari beberapa penjelasan dan update Kementerian Keuangan dan juga Bank Indonesia, mereka mulai merevisi nih pertumbuhan ekonomi kita akan berada di bawah angka 4% di tahun 2021. Tentunya ini adalah suatu hal yang tidak kita inginkan. Tapi mau gimana? Kalau kita lihat memang ini adalah langkah yang harus kita dukung ya, bahwa supaya kasus positifnya bisa ditekan dan ekonomi pun akan bisa kembali pulih, karena tetap kita melihat kesehatan itu nomor satu ya, nyawa itu nomor satu. Oke, nah kemudian bagaimana sih cara cerdas atau tips cerdas kita dalam melihat investasi dengan kemungkinan pertumbuhan ekonomi ini akan stagnan? Nah, pertama, yang paling penting adalah kita optimis teman-teman semua. Kenapa harus optimis? Tentunya harus optimis dong. Dengan optimis yang berawal dari kita sehat, kita akan bisa berpikir, mindset kita akan bisa lebih berpikir kira-kira apa yang akan kita tuju. Kita punya goal, kita akan lebih memandang sesuatu itu ada opportunity ya dalam hidup ya, dalam tujuan hidup kita akan terus melihat ada potensi-potensi yang cukup bagus. Nah, begitupun dengan investasi ya. Kalau mindset kita sudah diarahkan ke hal yang positif, ke hal yang bagus, tentunya ini akan bermanfaat buat kita semua. Apalagi kalau teman-teman sedang menjalankan investasi kan. Tentunya teman-teman berharap bahwa selalu ada kemungkinan potensi return dari investasi teman-teman akan membaik. Nah, itu adalah salah satu hal optimis yang sudah teman-teman bisa timbulkan di situ ya. Teman-teman udah bisa berharap bahwa ada salah satu upaya yang cukup bagus dari pribadi teman-teman semua. Nah, setelah yang pertama kita melihat bahwa kita harus punya optimis, kedua, apa sih yang harus kita lihat? Tentunya kita harus terus menjalankan investasi dong. Mau bagaimanapun juga dengan kondisi ekonomi sedang menurun, tentunya kita butuh dana darurat. Tentunya kita butuh saving. Tentunya kita butuh buffer yang cukup ya, dengan investasi salah satunya. Ya, kita berharap tentunya akan terjadi rebound, akan terjadi perbaikan. Nah, ketika itu pula beberapa opsi investasi atau portofolio investasi teman-teman juga akan mendapatkan return yang cukup menarik. Tentunya kalau teman-teman berinvestasi, teman-teman akan melewatkan kesempatan tersebut. Dan tentunya banyak sekali instrumen portofolio investasi yang teman-teman bisa lihat nih. Nah, khusus kali ini kita bisa lihat secara spesifik di instrumen investasi saham. Nah, yang ketiga adalah opsinya adalah bisa masuk ke dalam investasi saham, tapi pilih nih sektor defensif teman-teman semua.
Kenapa sih sektor defensif? Ya pastinya dengan kondisi saat ini yang sedang memburuk, ya perekonomian, orang akan cenderung membelanjakan uangnya ke hal-hal yang lebih premier, hal-hal pokok di sini. Mereka akan beli makanan, minuman, sandang pangan lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, tentunya beberapa opsi sektor itu bisa dilihat. Kebutuhan akan vaksin, obat, rumah sakit, makanan, minuman, itu menjadi salah satu opsi pilihan dari sektor di instrumen saham yang teman-teman bisa lihat, yakni sektor consumer goods, sektor kesehatan. Sektor kesehatan bisa dari sisi rumah sakit ataupun penyedia obat-obatannya gitu. Nah, teman-teman bisa pilih tuh menjadi salah satu instrumen investasi pilihan teman-teman untuk saat ini ya, agar kita tetap bisa mendapatkan return yang menarik, karena pastinya itu bisa berdampak secara positif karena katalisnya sudah ada kan. Dan jangan lupa teman-teman semua, indeks harga saham gabungan itu teman-teman, kalau teman-teman lihat ketika terjadi PPKM yang sudah terjadi dalam beberapa waktu lalu, ISG itu selalu naik loh teman-teman. Ketika terjadi penurunan, maka kenaikannya bisa 2-3 kali lipat dibandingkan dengan penurunan yang terjadi sebelumnya. Makanya jangan sampai teman-teman terlambat dan hilang kesempatan ya. Oke, nextnya apa sih? Nah, ini paling penting juga teman-teman semua. Aturlah pengeluaran teman-teman. Nah, dengan kondisi seperti ini, kita kan tahu nih, kita harus lebih banyak untuk men-saving ya, untuk menabung ya. Nah, jadi teman-teman semua jangan lupakan menabung dan jangan melihat hal-hal yang tidak penting. Jadi irit-irit ya teman-teman semua, karena kan kita nggak tahu nih pandeminya selesai kapan kan. Jadi ada baiknya teman-teman semua banyakin nabung, banyakin investasi. Kemudian atur pengeluaran pastinya kan. Nah, jadi agar pengeluaran yang tadinya tinggi bisa ditekan, uangnya atau penghasilan teman-teman bisa masuk ke hal-hal yang lebih produktif ke depannya, untuk saat ini dan ke depannya. Dan ini tentunya juga akan bermanfaat buat teman-teman semua. Karena kenapa? Karena ini bisa jadi buffer buat teman-teman semua. Ya, jadi ingat teman-teman semua, jangan tergoda dengan adanya hal-hal yang berhubungan dengan diskon ya di toko-toko online sana lah, kira-kira seperti itu. Teman-teman harus tetap berada pada pakemnya untuk berinvestasi dan mengatur pengeluaran dengan sebaik mungkin teman-teman semua. Nah, nextnya apa sih yang bisa kita lihat? Nah, ini menarik juga teman-teman semua. Teman-teman kan saat ini juga pastinya banyak yang bekerja sedang WFH kan. Nah, dengan peluang porsi waktu luang yang ada nih, teman-teman harus terus menambah skill, ilmu teman-teman semua. Bisa ikut pelatihan, kemudian bisa ikut hal-hal yang berhubungan dengan informasi, dan salah satunya ada CBCJ, CMB Sekuritas Indonesia. Kita punya yang namanya program pasti ya, seminggu 2 kali. Kemudian kita juga punya program namanya ADS dan BTS tiap hari. Nah, teman-teman bisa ikuti tuh program-program yang cukup menarik dan sangat bermanfaat buat teman-teman semua ya, dalam melihat peluang-peluang apa yang bagus ke depannya terkait dengan instrumen saham, investasi apa sih yang bagus. Dan jangan lupa teman-teman semua bisa buka website kita di CGS-CMB Sekuritas Indonesia, karena kita banyak promo menarik dan pastinya terupdate setiap harinya. Tunggu apa lagi kan? Free, hanya tinggal modal free wifi, teman-teman bisa mendapatkan semua yang apa teman-teman inginkan. Oke teman-teman semua, itu dulu vlog Berani Berinvestasi kali ini. Saya harapkan teman-teman semua yang sedang menyaksikan vlog kali ini dalam keadaan sehat ya. Karena kita berharap kita semua sehat agar kita bisa tetap menjalankan aktivitas dan investasi kita ke depannya. Jangan lupa untuk klik komen dan subscribe channel YouTube kita ya teman-teman semua. Oke teman-teman, itu aja. See ya. Bye.